بركاته ونفرات ونفعات الدين والدنيا والآخرة ولا يتعلم وتعلم التذكر والتذكير والنفع والاتباع والكفاية والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجني من الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله ينفينا في الظاهر والباطن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية. اكفنا واشفى من الظاهر والباطن يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناس جعل آخر إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala masih pembahasan al-bab ar-rabi'u fi riyadati wa syahwati nafsaniyah, yaitu di bab yang keempat berbicara mengolah jiwa. Kalau kita lihat ar-riyadatul badaniyah itu olahraga, basket, volley, tenis meja, pingpong dan sebagainya, atau bergerak jalan atau sebagainya. Itu namanya ar-riyadatul badaniyah. Kalau cuma sekedar riyadah, mengolah jiwa, apa nih? Agar jiwa kita terolah. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong. Itu riyadah. Bagaimana ceritanya biar kita makan jangan terlalu banyak, tidur jangan terlalu banyak, ngomong jangan terlalu banyak. Ngomong yang penting-penting. Kira-kira yang penting diomongin, bismillah. Kalau tidak, jangan. Itu riyadah. Ada riyadah sebahagian mereka dakwah, ngajar di pelosok, di daerah, di perkotaan. Terus dakwah. Ngajar. Seperti terkenal guru kita, Allah yarham, ke Muhammad Syafi'i Azami, perjalanannya ngajar. Itu riyadah juga namanya. Ada yang zikir, itu riyadah namanya. Ada salawat, itu riyadah namanya. Jadi banyak riyadah yang kita lakukan. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu semuanya sempurna. Dakwah, ngajar, kemudian juga kita bisa menggembirakan orang, membahagiakan orang. Itu riyadah. Sementara yang kita kasih orang banyak, kita makan dikit. Kita tidur kita sedikit, jangan dikit-dikit tidur. Jangan juga dikit-dikit makan. Itu sama aja bohong. Itu bukan riyadah namanya. Gitu. Itu namanya riyadah. Ya, sebagaimana yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita teruskan. Ruwiya anna Malik bin Dinarin, diriwayatkan bahwa Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Kita udah belajar siapa itu Sayyidina Malik bin Dinar. Kana yamshi fi suqil Basrah. Beliau pernah berjalan di pasar Basrah. Basrah nama salah satu kampung yang ada di Irak. Basrah, ada Kufah, itu. Ada Tusi, Imam Al-Ghazali At-Tusi, Al-Baghdadi, itu salah satu wilayah besar juga, Baghdad. Kemudian ketika Al-Imam Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah, far'atina, ketika itu beliau melihat buah tin.
Buah tin itu banyak manfaatnya jemaah. Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini demi buah tin. Allah berfirman dan berjanji dengan ungkapan demi buah tin. Di antara salah satu buah yang nanti akan ada di dalam surga dengan nikmatnya itu adalah buah tin. Gitu. Bagus kita kalau mengkonsumsi tin, dan itu di antara buah-buahan yang dianjurkan, disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini wa zaitun, dan buah zaitun. Gitu. Ada percampuran tin, zaitun, kemudian kacang-kacangan, kismis, korma dan sebagainya, itu bagus gitu, untuk kesehatan. Tidak ada makan makanan Nabi Muhammad yang biasa-biasa saja. Makan makanan Nabi Muhammad, minum minuman Nabi Muhammad itu semuanya istimewa. Minumnya minum susu. Susunya susu onta, ya, susu kambing, masya Allah. Itu protein dat tinggi, masya Allah. Orang yang lagi lemes, kalau kira-kira dia minum susu onta atau susu kambing rutin, insya Allah Allah berikan kekuatan. Fara'atin, kemudian satu waktu beliau melihat buah tin. Fajtahahu, kemudian beliau ada kehendak, ada keinginan untuk makan buah tin tersebut. Lihat betapa wali nih, lihat perjalanan wali bagaimana nih. Fa khala'ana alahu, kemudian beliau melepas sendalnya. Wa atauhu ilal baggal, kemudian beliau memberikan kepada tukang buah-buahan, baggal. Makanya tempatnya bagalah, toko buah-buahan bagalah. Kalau kita kan di Jakarta atau di Indonesia, nama toko buah-buahan apa? Fresh, gitu. Fresh. Di Jakarta atau di daerah Medan, fresh juga. Fresh. Saya pikir gabah, nggak ada beras, ada gabah, gitu macam. Fresh juga kan? Bagalah itu toko buah. Kemudian beliau maksudnya nih membuka sendalnya, langsung dikasih ke tukang buah. Ini dah, ente ambil sendal anak, tapi anak dapetin buah tin ya, gitu. Gantian. Wagala atini tin. Setelah Al-Imam Malik bin Dinar ngasih sendalnya, kemudian beliau mengatakan, berikan aku buah tin. Fara'al baggalun na'na, kemudian tukang buah melihat sendal. Lucu sendalnya. Waqala la yusawi syai'an, kata tukang buah, ini tidak menyamainya, artinya enggak sebanding. Ya Allah, ini buah tin mahal, ente ngasih sendal lagi buat anak. Dalam bahasa kitanya. Enggak sebanding, enggak sebanding. Famadha Malikun. Akhirnya Imam Malik, ini imam besar nih, lihat Imam Malik dikecewakan sama tukang buah, diam aja, enggak gimana-gimana. Coba kalau kita jadi ulama besar, ente nggak tahu anak siapa? Gitu. Anak imam, anak ulama, orang-orang pada dengar nasihatannya. Ente nggak tahu kasetannya, ente nggak tahu anak di televisi, masya Allah. Akhirnya tuh Imam Malik, iya dah kalau begitu jadinya. Famadha, akhirnya beliau melintas. Fagila lil baggal, ketika tuh Imam Malik bin Dinar sudah melintas, ada orang mengatakan, alaysa ta'rifu man hadha? Tukang buah, apakah ente tidak tahu siapa dia? Lah, dikatakan enggak tahu. Gila, Uwa bin Malik bin Dinar. Uwa Malik bin Dinar, beliau adalah Imam Malik bin Dinar. Sementara ketika itu Imam Malik bin Dinar, orang emang nyari-nyari beliau. Maksudnya apa? Ngambil berkah. Karena berapa banyak orang kalau misalnya kedatangan Sayyidina Imam Malik bin Dinar di pasarnya, itu biasanya tuh pasarnya laku langsung. Baru megang buah-buahan misalnya, atau yang beliau pegang itu buah-buahannya langsung laku. Makanya tuh akhirnya tukang buah nyesel. Ya Allah, ulama besar rupa-rupanya, wali besar rupa-rupanya. Kan pernah kejadian Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, itu Bungur, ya, sahib Bungur,
salah satu, dan atau bahkan bisa dikatakan guru futuhnya Imam Syafi'i Adzami. Itu Habib Ali bin Husain ketika masih awal-awal beliau datang ke Jakarta. Gitu. Masih awal-awal beliau datang ke Jakarta, kemudian ke Tanah Abang. Beliau dekat dengan tukang-tukang kaki lima yang ada di Tanah Abang. Beliau pegang-pegang tuh kain apa semuanya. Enggak lama tuh kain laku. Enggak lama lagi berikutnya lagi Habib Ali bin Husain ke pasar Tanah Abang. Ya saya bilang Tanah Abang ya. Ada yang mengatakan Tanah Abang, ada yang mengatakan Tanah Abang. Ini dalam bahasa Betawi saya. Kemudian datang lagi ke Tanah Abang. Ngapain? Ngelihat di dekat apa banyak. Pokoknya ketika beliau dekat tuh pasar laku semuanya. Akhirnya orang-orang nunggu. Ini kapan nih Habib datang? Habib Berkah katanya. Habib Berkah datang kapan? Kenapa? Barang dagangan kalau ada beliau laku. Saya lihat orang soleh. Persis kejadian Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Rupa-rupanya nih tukang buah nggak tahu bahwa beliau adalah Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Nyesel beliau. Fahamil baggalut tabaga. Akhirnya tukang buah memanggul peti buah tin semuanya. Lebih banyak tuh, satu peti semuanya. Tabak. Ala ra'si ghulami, di atas budaknya. Budak. Waktu itu masih zaman budak, perbudakan. Artinya budak masih diperjualbelikan. Karena budak kan bisa dimiliki. Gitu. Dalam syariatul Islam budak masih bisa dimiliki ketika itu. Masih diperjualbelikan ketika itu, belum sampai selesai. Belum kelar perbudakan. Kemudian satu peti besar yang isinya buatin ditaruh di kepala sang budak untuk dibawa. Wagalalah. Kemudian tukang buah tersebut berkata kepada budaknya, in qabila hadza minka fa anta hur. Kalau beliau nerima dari kamu, engkau merdeka. Berarti itu budak girang dong. Waduh, saya merdeka nih, saya merdeka. Kuat walaupun tuh ibaratnya di atasnya peti besar yang isinya buatin, gak ada masalah, yang penting merdeka. Kenapa? Karena tukang buah juga takut. Ini Sayyidina Imam Malik bin Dinar yang doanya mustajab. Khawatir dilaknat nih kalau begini jadinya. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat. Kasih ke Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Kalau beliau menerima dari engkau bebas. Fa'adal ghulamu khalfa Malik bin Dinar. Akhirnya budak tersebut mengiringi di belakang Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Di belakangnya ada budak sambil membawa buah tin. Wagalalah, budak berkata kepada Sayyidina Imam Malik bin Dinar, Iqbal hadza minni, Tuhan terimalah dari aku ini. Fa'aba. Akhirnya itu Imam Malik nggak mau. Kenapa? Beliau sudah masuk dalam rangka syahwat. Beliau mengatakan astagfirullahaladzim, mau buatin sampai bersyahwat begini, gak pantas buat aku. Mau buatin sampai begini-begini amat. Kenapa? Sampai sendalnya dibuka. Udah gitu ditolak lagi. Udah sendalnya dibuka ditolak lagi. Astagfirullahaladzim, dunia kecil kok begini saya. Akhirnya enggak, saya udah enggak mau. Saya udah enggak mau buatin, saya tobat kepada Allah. Pemahaman kita kira-kira itu dosa gak menurut kita? Kalau kita mau duren, kemudian ditolak sama tukang duren, tahu-tahu dia tahu bahwa kita seorang pembesar, tahu-tahu kita dibagi duren lagi, kita ambil gak? Kita ambil, kita nih lihat, bukan beliau, kita. Fahaba Sayyidina Imam Malik bin Dinar menolak. Artinya hatinya udah berpusat lagi kepada Allah, udah kuat lagi kepada Allah, enggak jadi ketin lagi, enggak buah tin lagi. Fagala Iqbal, ya Tuhan terima. Fa inna fihi tahriri, karena sesungguhnya dalam penerimaan engkau ini ada kebebasan aku Tuhan. Tolong terima dah, nanti aku merdeka soalnya. Kata budak.
Faqala Malik bin Dinar, kemudian Sayyidina Imam Malik bin Dinar menjawab, in kana fihi tahriruka fa fihi ta'dzibi. Kalau di situ ada kemerdekaan kau, tapi di situ juga ada adab buat aku. Benar, ente enak merdeka, tapi adab buat anak bakal diadab sama Allah. Gara-gara nerima buatin dengan syahwat. Ini aku emang bersyahwat. Artinya bersyahwat ini berkehendak betul untuk buatin. Kalau kita kan terkadang seperti itu. Kalau misalnya mau buah, harus dapetin tuh buah. Buah kelengkeng, buah jeruk, buah apa, pokoknya harus gitu. Masya Allah. Kan itu memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita mau belajar lebih nyimak lagi nih jamaah, itu model-model memperturutkan hawa nafsu. Makanya orang-orang biasa menganggap bahwa itu adalah hal sepele. Itu kan hal-hal sepele-sepele saja. Tapi mereka untuk orang-orang khawasul khawas itu sama memperturutkan hawa nafsu kalau begitu jadinya. Allahu Akbar. Kira-kira kita nyambung nggak jamaah dengan pengajian ini? Nyambung. Kalau belum sambungin aja dulu. Gitu. Karena kebanyakan dosa kita belum nyambung nih. Kan perkara biasa, iya. Tapi menurut mereka para ulama ini bukan perkara biasa, sudah memperturutkan hawa nafsu. Allahu Akbar. Falaha alaihi al-ghulam, kemudian sampai sang budak tersebut mengemis, tolong dah Tuhan, tolong. Akhirnya Sayyidina Malik bin Dinar, faqala Malik bin Dinar, kemudian Sayyidina Imam Malik bin Dinar menjawab, halaftu, aku bersumpah, Allah abi'ad dina bitini, aku enggak bakal mau memperjualbelikan agama dengan buah tin. Jadi itu beliau menganggap memperjualbelikan agama dengan buah tin. Kenapa? Dia tahu bahwa aku adalah Malik bin Dinar. Gara-gara dia tahu aku adalah Malik bin Dinar, akhirnya dia ngasih buah tin kepada aku. Aman kalau ulama-ulama kita model kayak gini. Aman. Nggak pernah minta-minta DP dalam berdakwah, ceramah. Nanti DP berapa nih? Anda maulid ada 4. Kalau DP-nya gedean dikit, Anda ke tempat ente. Dan itu banyak, nggak sedikit. Nauzubillah min dzalik. Ente astagfirullah di maulid. Yang benar aja ente maulid ngasih anak 500.000, 5 juta. Di tempat sono 5 juta, ente 500.000. Astagfirullahaladzim, malu-maluin. Astagfirullah. Ini enggak pantas. Omongan-omongan seperti ini tidak pantas, merusak dakwah. Kelihatan bercanda tetapi merusak dakwah. Jadi apa yang dipelajari dalam ilmu tasawuf kalau begitu jadinya? Saya juga heran. Kalau banyak dai-dai sampai ngomong kayak begitu, dia belajar tasawuf atau enggak? Sementara kalau misalnya kita telaten di dalam fikih ada fikih tasawuf. Tauhid tasawuf, sampai nahwu pun ada nahwu tasawuf. Allah, sampai nahwu tasawuf. Gitu. Orangnya khusyuk, enggak gampang ngomong tasawuf tetapi sombong, tetapi omongannya Masya Allah, merasa bahwa dirinya hebat. Ini enggak benar. Halaftu alla abi'ad dina bitini, aku janji aku tidak mau memperjualbelikan agama dengan buah tin. Wala akulu tina illa yaumaddin, aku enggak bakal mau makan buah tin kecuali nanti di akhirat. Di akhirat baru aku mau makan buah tin. Hebat enggak? Kenapa? Lantaran memperturutkan hawa nafsu. Ini kalau kita jalanin riyadhah kayak gini, bagus nih coba. Kan kita terkadang kalau lagi mau bubur sumsum, pokoknya harus ada bubur sumsum. Kalau kita mau kue gemblong, yang penting harus ada kue gemblong. Kalau kita mau entar siang makan apa namanya? Makan ketoprak atau makan sayur asam, pokoknya sayur asam yang enak, sambalnya enak, pakai apa namanya, ikan teri atau ikan kakap dan sebagainya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi apa? Iya, saya tanggung habis subuh. itu kan, lihat, Masya Allah, Masya Allah, itu enak makan nasi hangat apa semuanya, sampai dibilang masih lapar, sampai lapar. Tuh lihat,
Ini menurut mereka para ulama, ini nafsu. Ini yang mengganggu hubungan dia dengan Allah. Gara-gara begini. Gara-gara begini mengganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ibadahnya nikmat nggak jadi nikmat. Yang tadinya zikirnya nikmat nggak jadi nikmat. Yang tadinya sholatnya khusyuk nggak jadi khusyuk. Kenapa? Gara-gara ada kemauan. Itulah yang disebut dengan asyahwatun nafsaniyah. Kita belum bisa kayak begitu, benar. Tapi kan pelan-pelan. Betul. Semua juga para waliullah nggak bisa langsung plug instan, nggak, perlahan mereka. Kalau dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengatakan gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, satu tapak menuju satu tapak berikutnya. Ikutin satu tapak berikut tapak lagi, terus satu tapak lagi naik ke atas. Itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad berbicara tentang betapa akhlak mereka Bani Ali Alawi gitu. Bani Abi Alawi gitu. Sadah Alawiyah. Jamaah bisa paham ya jamaah? Ya. Makanya pentingnya tuh kita kalau belajar tasawuf banyakin istighfar, banyakin sholawat. Nanti masuk kajian. Kalau kita belajar tasawuf nggak banyak istighfar, nggak banyak sholawat, nggak nyambung. Apaan sini? Gitu. Biasa aja, kan nggak jadi haram. Akhirnya seperti itu. Ini, tuh lihat, orang belajar tasawuf kalau nggak pakai dzauq nggak hasil. Dzauq itu daya rasa. Kalau cuma sekedar berbicara seperti fikih biasa, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, itu belum merasakan dzauq. Tapi kalau ketika dia belajar dalam nuansa tasawuf, ada dzauqnya, ada rasa. Ibarat kalau orang nyanyi, cengkloknya bener gak? Itu daya rasa tuh namanya. Enggak cuma sekedar nyanyi gitu. Hukiya anna ibna Dinar, juga pernah diceritakan bahwa Ibnu Dinar, maksudnya Ibnu Dinar Sayyidina Malik bin Dinar lagi gitu. Inilah bahasa Ibnu Dinar Sayyidina Malik bin Dinar. Ibnu siapa? Ibnu Umar. Ya, adaknya Sayyidina Umar, ya berarti siapa? Ibnu Khairul Hidayat, Ibnu. Nah, anaknya Khairul Hidayat, berarti siapa? Nah, gitu. Maklum, sudah sangat-sangat maklum. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab, kalau ungkapan yang sudah maklum itu bahkan namanya nggak perlu disebut dengan kata-kata bin saja. Pernah diriwayatkan bahwa bin Dinar siapa? Malik bin Dinar. Itu maksudnya. Maridha, satu waktu beliau sakit. Kita kadang sakit, dan masalah sakit itu ada hal yang wajar. Baginda Rasulullah pun sakit. Ya. Tidak menjadi aib orang sakit. Tetapi baginda Rasulullah tidak sakit dengan sakit yang berat. Tidak. Beliau sakit sebagaimana biasa, sakit pusing, sakit perut biasa. Tidak sakit-sakit berat. Karena maksum, karena mereka para nabi, para rasul, apalagi ini adalah kekasih Allah, enggak mungkin mempunyai penyakit berat. Gitu. Dijaga oleh Allah. Bahwa Sayyidina Ibnu Dinar satu waktu beliau sakit. Maradhul ladzi mata fi, sakit yang membuat beliau meninggal. Sakit yang membuat beliau meninggal. Ada ulama ketika itu dia punya penyakit apa tuh, kalau sakit apa ya, kalau kencing netes mulu apa, astagfirullah, udah wudu nggak lama kencing lagi, apa sih, apa namanya, prostat. Satu waktu ada ulama ngomong, ya ini penyakit sampai mati ini kayaknya, ya ini sakit kayaknya sampai mati. Ungkapan kayak gitu kan ungkapan umum kan. Ada orang penyakit apa, jantung atau gimana, ya kayaknya ini sakit sampai mati gitu. Nah ini ungkapan maradhul ladzi mata fi, sakit
yang membuat beliau meninggal sampai meninggal dunia. Kan ada orang sakit sampai meninggal, sampai 30 tahun sakit, ujung-ujungnya meninggal juga gitu. Dan itu nggak ada masalah, dan kita nggak perlu takut karena kita hidup untuk meninggal. Gak usah takut, kita hidup untuk meninggal gitu. Ketika itu beliau sakit yang membuat beliau sakarat, meninggal dunia. Fashtaha qadahan minal asali wal labani. Sayyidina Imam Malik bin Dinar lagi sakitnya itu menghendaki satu kendi yang berisikan madu dan susu. Memang enak banget madu sama susu. Susu murni campur sama madu. Enak kan? Enak banget. Masya Allah. Madu murni, madu Yaman. Jangan susu murni, jangan susu tambahan. Susu benar-benar itu dicampur, Masya Allah. Masya Allah, semua Masya Allah gitu. Jalanin nih jamaah. Pertama sunnah Rasulullah, jaga stamina, Masya Allah, luar biasa gitu. Lihat rida fihi raghifan hara, untuk dicampur dengan roti yang panas. Biasa kan kalau Arab ada roti yang besar atau yang apa yang bundar, kemudian dipanasin. Roti apa namanya? Lupa. Ya udah pokoknya roti itu. Saya ingat mau ngomong tapi nggak jadi lupa. Karena itu makanan kita setiap pagi. Astagfirullahaladzim. Roti apa? Udah roti itu. Roti bakar ya. Itu dibakar nggak kena api. Ya, ditaruh di seperti tungku gitu. Dan itu banyak di India dan itu banyak di Pakistan, bukan hanya di dunia Arab saja. Artinya bukan hanya di dataran Yaman, Saudi atau Irak saja, banyak gitu. Itu emang enak banget, Masya Allah. Campur dengan madu, campur dengan susu atau juben, itu keju, Masya Allah, enak luar biasa. Itu makanan itu. Famadhal qadimu wa hamilahu ilaihi, kemudian bergegas sang pembantu untuk membawakan itu di hadirat Al-Imam Malik bin Dinar. Kan enak banget gitu. Fa akhadahu Malik bin Dinar, kemudian mulai beliau ambil. Sayyidina Imam Malik bin Dinar mulai ngambil tuh roti, Masya Allah, yang panas, kemudian di situ ada susu, ada madu untuk diambil kemudian dimakan, enak, Masya Allah. Ketika mulai diambil, Imam Malik bin Dinar wa nadhara fihi sa'atan, kemudian beliau pandang. Emang nih wali, Masya Allah. Ulama beda dengan kita. Beliau pandang, nggak jadi beliau makan. Beliau pandang. Kalau kita langsung kita makan nggak? Asik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita kalau misalnya makan, kira-kira udah selesai jangan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahnya pelan. Ini lagi makan mengucap alhamdulillah. Ya, berarti finish tuh dia makan. Berarti menandai kita suruh cepet-cepet selesai. Paham gak jemaah? Makan juga ada adab. Kita lagi makan bareng, jangan mengucap alhamdulillah kencang-kencang, pelan. Kenapa? Karena mengucap alhamdulillah kencang menandakan bahwa kita udah selesai. Yang lain lagi makan, ente tega banget. Sementara orang lagi makan banyak, ente mengucap alhamdulillah. Kelihatannya alhamdulillahnya bagus gak? Bukan pada tempatnya. Tuh ini perlu ilmu nih jemaah. Kan kelihatan menurut kita alhamdulillah ibadah. Iya, kalau ibadah bukan pada penempatnya bukan ibadah. Paham jemaah? Baca bismillah kencang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngajarin orang baca doa sebelum makan. Tapi kalau selesai makan kan benar dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang selesai makan kemudian mengucap alhamdulillah, tapi jangan kencang-kencang. Kenapa? Teman kita lagi makan, nggak selera ada gara-gara alhamdulillah. Ya, udah selesai lagi ente makan. Tuh gitu. Pemahamannya seperti itu. Bisa paham jemaah? Jadi ucap alhamdulillah pelan-pelan aja, biar teman kita makan. Kan kesian masih setengah lagi, setengah nasi bentung lagi masih dimakan. Kemudian kita udah mengucap alhamdulillah. Udah gitu teman baru makan juga lagi, kita udah bilang alhamdulillah. Nggak jadi itu. Itu etikanya ketika kita makan.
Dan juga kalau lagi kumur-kumur jangan kencang-kencang, buk gitu, jangan. Orang lagi makan, jangan juga berkoar atau beriak koek untuk lagi makan, nggak boleh. Lagi makan ya koek atau minum di apa namanya, disuarakan, bukan disuarakan, diminum. Ini kira-kira udah banyak dikumur dengan bersuara, nggak boleh, haram. Oh kan minum habis makan, memang minum habis makan memang bagus, cuma permasalahannya ente jangan perdengarkan suara kumur ente. Udah gitu keluar lagi kumurnya lagi, astagfirullah. Di tempat nasi orang lagi makan, yang benar aja. Nah, itu etika ya jamaah sekalian, yang mungkin terkadang kita lupa gitu, terkadang kita lupa. Famadal qadimu wa hamilahu ilai fa'akhadahu Malik bin Dinar wa nadhara fihi sa'atan. Kemudian setelah beliau pegang tuh makanan tersebut dan minuman tersebut, beliau pandang. Wagala, beliau pandang dan sambil berkata di dalam hati, ya nafsu, ya nafsi maksudnya, jiwa, berkhitab kepada dirinya, jiwa, Gad sabirti 30 sanatan, engkau sudah sabar 30 tahun namanya. 30 tahun enggak makan enak, dijaga tuh oleh Imam Malik bin Dinar. Pokoknya kemauan ini enggak mau, kemarin ini enggak ada kemauan. Wagad bagiya min umrika sa'atan, sementara umur engkau tuh cuma tinggal 1 saat saja. Aneh. 30 tahun engkau sabar, tapi giliran sebentar lagi engkau meninggal dunia, engkau enggak pakai sabar. Waromal gadah, akhirnya beliau melemparkan kendi tersebut min yadahi, dari tangannya beliau lempar. Enggak jadi aku minum. Astagfirullahaladzim. Nafsu aku banyak amat. Nafsu aku banyak amat. Tuh lihat, nafsu aku banyak amat. Kita kan masya Allah, kita tempatnya nafsu. Bahkan tadi kan saya udah bilang, nanti pokoknya makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Sebenarnya menurut syariat itu boleh. Cuma ketika kita udah mulai masuk membersihkan diri kita, itu diantara hal-hal yang merusak diri. Kalau kita mau makan, makan aja. Kira-kira nih istri lagi mau makan apa, ya udah kita ikutin. Kita mau istri lagi mau makan ini, mau makan itu, mau makan itu. Kira-kira kita nggak suka, udah kita ikutin. Walaupun menurut kita kelihatannya nggak suka, makan udah. Kenapa? Ngenakin istri. Tuh, makan ngenakin istri. Kecuali racun, nggak boleh dan haram untuk diminum. Gitu. Ini makanan. Makanya kita kalau misalnya makan di depan guru kita, makan sebanyak-banyaknya karena tidak dihisab. Gitu. Ini keistimewaan. Seorang murid ketika makan di hadapan gurunya, makan boleh sebanyak-banyaknya karena tidak dihisab. Tapi kalau kita makan di restoran, makan di tempat-tempat yang megah, itu hisabnya banyak. Makanya terkadang ulama-ulama giliran lagi diundang di restoran-restoran mahal, beliau bawa anak yatim. Walaupun 1 atau 2, kenapa? Biar nggak dihisab. Kan lumayan kalau dihisab sama Allah. Dihitung tuh semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau lagi makan di sisi guru, makan yang banyak. Gitu. Makan yang banyak di hadapan guru. Jangan pura-pura malu di hadapan guru. Gitu. Jangan pura-pura malu, makan yang banyak. Menggembirakan hati guru. Menggembirakan hati guru itu ibadah. Bahkan bisa jadi berapa banyak murid bisa futuh kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran menggembirakan hati guru. Walaupun dengan cara seperti itu. Gitu. Enak gak jemaah? Udah makan enak, ngembirain hati guru lagi. Gitu. Jangan pura-pura salah tingkah di depan guru, makan yang banyak, udah makan yang enak. Makan kalau lagi ada. Kalau nggak ada, mau apa yang dimakan? Ya, ini kalau misalnya disiapkan ini dan makan yang banyak, makan. Gitu. Wasabbara nafsahu, akhirnya beliau menyabarkan diri beliau. Nyabarin, aduh astagfirullahaladzim, beliau sabarin hatta mata, sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal tuh nggak pernah makan yang begitu-begitu, nggak pernah minum yang enak-enak. Saking apa? Saking mengolah jiwanya terolah betul-betul.
Kalau begitu jadinya bagaimana ada kaitan dengan manusia yang lain? Bagaimana ada kaitan tentang jin dengan setan, dengan iblis? Nggak ada. Hawa nafsunya beliau sudah beliau sudah jaga dari berbagai macam maksiat. Wa hakadha ahwalul anbiya'i wal awliya'i. Demikian keadaan mereka para nabi, para wali, wasadiqina, dan mereka kaum-kaum sadiqin. Sadiqin itu kaum-kaum orang yang jujur, orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa as-sadiqin di antara kelompok mereka para aulia Allah, dan atau bahkan as-siddiqiyatul kubra, itu derajat wali yang besar. As-siddiqiyatul kubra. As-siddiqiyatul kubra hanya bisa dimiliki oleh para nabi dan para wali-wali besar. Sebagaimana melihat Nabi secara langsung, ya, melihat Nabi secara langsung itu bisa didapati oleh kalangan as-siddiqiyatul kubra. Melihat Nabi secara langsung, gitu. Kan dalam sabda Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqظah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia bakal melihat aku dalam melek-melekat. Bertahap, gitu, bertahap, gitu. Kalau kita udah bisa mimpi Rasulullah, insya Allah berikutnya kita ngelihat Rasulullah langsung. Tapi kalau misalnya langsungnya itu dari jarak jauh, berarti ada batasan-batasannya. Sementara mereka para pembesar waliullah itu bukan cuma sekedar berhadapan langsung dengan Rasulullah, berbicara langsung, tanya jawab dengan baginda Rasulullah. Di antaranya imam kita, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ketika beliau merasakan kesulitan dalam kitab Ihya-nya contohnya, atau beberapa kitab yang dikatakan orang bahwa itu bukan hadis Rasulullah, beliau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Selesai sholat beliau berdoa kepada Allah untuk dihadirkan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Kaifa ma hajatuka ya Ghazali? Apa hajat engkau wahai Ghazali? Tuh lihat. Apa hajat engkau wahai Ghazali? Saking dekatnya Imam Ghazali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung, ini ya Rasulullah, katanya orang-orang bahwa ini bukan hadis engkau, ini hadis aku. Wa hadza hadithi faktubhu, tulis. Ditulis sama Imam Al-Ghazali. Kenapa? Yakin dari Rasul Muhammad. Kalau begitu jadinya kitab-kitab Imam Al-Ghazali apakah perlu diragukan? Langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, saking dekatnya mereka para aulia Allah, itu ketika berbagai macam problematika yang mereka lalui, langsung Rasulullah yang langsung membantu. Ada di bawah mereka, dibantu oleh mereka para aulia Allah. Di bawah mereka para aulia Allah, misalnya ada orang hajat, panggil Imam Al-Ghazali, tawassul kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bakal ngebantu kita. Ini dalam maqam tawassul. Ya, jangan orang gampang banget membid'ahkan tawasul. Oh, tawasul bid'ah. Ntar dulu, ini ada kajian khusus tentang tawasul dan banyak dalil-dalilnya. Imam Ghazali tawasul. Seperti kita kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, tawasul kepada guru-guru kita. Imam Syafi'i Azami kalau ada kesulitan, beliau dalam kesulitan memahami makna kitab atau mengambil hukum-hukum yang ada, beliau tawasul, atau entar malam beliau tahajud sambil minum kopi. Kalau belum ada jawabannya juga, tawasul sama Habib Ali bin Husain, guru beliau, Bunga. Kalau enggak juga, ziarah ke Condet. Habib Ali gini. Itu ada jawabannya tuh. Dikatakan oleh Imam Syafi'i Azami, terkadang ada ungkapan, ya Hazami, coba ente lihat kitab ini. Langsung beliau pulang ke perpustakaannya, ketemu, pluk. Saking ada ikatan besar, gitu. Ada ikatan besar. Kita andaikan tidak melihat Rasulullah secara langsung, setidak-tidaknya kita mempunyai ikatan besar dengan mereka para wali. Amin. Kita ada ikatan besar dengan guru-guru. Orang yang mempunyai ikatan besar dengan guru nggak bakal terjauh dari gurunya, dan nggak bakal dia melakukan perbuatan maksiat, ditarik oleh gurunya. Kejadian Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Sayyidina Imam Syekh Ali Baraz. Ini antara Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang disebut dengan
Qutbul Anfas, yang mempunyai Ratibul Attas, murid dari Sayyidina Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dari satu nafasnya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mampu dalam satu nafas bisa 250.000. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Beliau mempunyai murid di antaranya Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ketika di Mekah mau beli daging kambing, kan enak daging kambing. Beliau keluarkan duit, ada yang nepak. Tahu-tahu ada yang nepak tangannya. Mau ngeluarin lagi, ada yang nepak 3 kali. Waduh, kalau begini jadinya nggak jadi dah. Masa tahu-tahu ada yang nepak gitu. Akhirnya pulang ke Horeola Abdurrahman. Apa kata gurunya? Ali, ente lagi mau beli kambing, ada yang nepak ya tangan ente. Kok guru tahu? Itu aneh. Siapa? Itu aneh. Maksudnya guru, itu daging kambing haram. Anak nggak ridho kalau murid anak makan makanan yang haram. Tuh lihat, anak yang nepak lihat. Ini hubungan berat, harus mempunyai hubungan yang intim. Maksud bangunan intim, jangan punya pemahaman salah ngomong saya. Mempunyai hubungan yang sangat kuat. Ya. Hubungan yang sangat kuat antara murid dengan guru, dengan banyak tawasul. Tawasul, dan ini yang bisa memperoleh ilmu futuh dari murid, dari sang guru gitu, lantaran ada kedekatan gitu. Wal asyikina, dan orang-orang yang asyik, orang-orang asyik itu kalau udah nyebut nama Allah, asyik dia dengan Allah. Dalam satu ungkapan dikatakan oleh Sunan Kalijaga, asyik ma'asyuk gitu. Wazahidin, dan orang-orang zuhud. Qala Sulaiman bin Daud alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman bin Daud, beliau berkata dalam sabdanya, Innal ghaira li nafsihi ashaddu mimman yaftahul madinata wahdah. Sesungguhnya orang yang mengatur jiwa itu lebih sulit daripada membuka satu kota. Membuka satu kota. Satu kota beliau buka dengan merdeka, dengan kemerdekaan. Satu kota tersebut yang tadinya terjajah, beliau buka sampai penjajah keluar dari kota tersebut. Tetap lebih susah orang yang menahan hawa nafsunya. Lebih susah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang Allah muliakan mukanya, mana wa nafsi illa kara'i ghanam. Tidaklah aku dengan jiwaku kecuali seperti pengembala kambing. Kata Sayyidina Imam Ali, ini yang berkata babul ilmi, pintunya ilmu. Pintu ilmunya baginda Rasulullah, beliau mengatakan, ma'ana wa nafsi illa kara'il ghanam. Perumpamaan aku dengan jiwaku kecuali bagaikan sang pengembala kambing. Kambing kan tergantung kepada pengembalanya. Kalau misalnya pengembala bilang ke kanan, walaupun ada ribuan kambing, ngikutin pengembalanya. Coba kalau misalnya kita lihat di padang pasir atau gimana, pengembalanya satu, kambingnya ada ribuan, ngikutin pengembala. Jadi persis tuh. Jadi aku dengan jiwaku bagaikan pengembala kambing dengan kambingnya. Kullama dhammaha min janibin, kalau misalnya dipegang satu, intasyarat min janibin akhar, kemudian keluar dari satu sisi yang lain. Itulah nafsu. Kita mau memperturutkan nafsu. Kita mau apa? Ini. Yang di situ ini kita udah perturutkan, di situ keluar. Kita udah ambil ini lagi. Di situ ada lagi. Itulah nafsu. Nafsu. Pokoknya saya harus ini. Saya harus ini. Pokoknya duit saya harus ini. Pokoknya nafsu. Jaga nih, jaga. Kalau kita mau tetap dekat dengan Allah, dengan baginda Rasulullah, jaga hubungan ini dan jaga diri kita dari hal-hal tersebut. Man amata nafsahu yulaffu fi kafanir rahmati. Barang siapa yang mematikan nafsunya, maksudnya mematikan nafsu itu mengolah nafsu, dia bakal dilipat dengan kafannya rahmat. Artinya sebelum meninggal dunia, dia udah dipastikan insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Padahal dia masih hidup. Kenapa? Dia udah bisa menjaga nafsunya.
Nafsu birahinya betul-betul dia jaga. Mau di depan perempuan secantik apapun dia biasa-biasa aja, terjaga tuh dia punya nafsu. Atau dia dalam keadaan kaya, terjaga tuh dia punya nafsu, nggak menjadi sombong. Atau dia dalam keadaan terkenal, terjaga nggak menjadi sombong. Terlihat orang yang menjaga nafsu. Ini nafsu, Masya Allah, emang kalau kita perturutkan nggak ada pernah benar-benarnya. Makanya dikatakan dalam burdahnya Imam Al-Busiri, an-nafsu katifli, nafsu itu bagaikan anak-anak. Coba aja kita lihat anak-anak, mau ini dong Pak, ya kita turutin. Benar nih, iya. Besok mau yang lain aja lagi. Mau ini Pak, mau ini terus, karena memang nafsu bagaikan anak-anak. Kalau kita nih perturutkan nih nafsu perempuan, nafsu perempuan lagi, nggak bakal ada habisnya tuh perempuan. Nafsu birahi perempuan, kemudian harta lagi, nggak bakal ada habis-habisnya tuh harta. Bahkan sampai ketika kita meninggal dunia, harta masih tetap ada. Apakah gara-gara kita meninggal dunia kemudian harta hilang? Enggak, tetap. Bahkan di pabrik harta, di pabrik duit masih tetap dicetak lagi. Nggak ada hubungannya dengan meninggalnya kita. Ya Allah. Wa yudfanu fi ardil karamati, dan dia dikuburkan di bumi yang penuh dengan karamah. Padahal dia masih hidup, nanti dia meninggal dunia dalam kubur yang penuh dengan karamah. Hidupnya penuh dengan karamah. Bukan bahagia lagi, karamah. Kalau bahagia masih dataran biasa, bahagia. Ini karamah itu kemuliaan. Mulia, dia duduk sini dia mulia, dia duduk situ dia mulia, di sana dia mulia, di sini mulia, semuanya serba mulia. Wa yudfanu fi ardi karamah, jadi serba mulia. Coba kita lihat ulama baru meninggal mulia, orang Masya Allah mengeluh-ngeluhkan, meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang sampai 20-30 tahun, sampai bahkan ratusan tahun, Masya Allah tetap dielulukan oleh umat gitu. Pantas. Kenapa? Wa yudfanuna fi ardi karamah gitu. Wa man amata qalbahu, tapi orang yang mematikan hatinya. Orang yang mematikan hatinya dengan memperturutkan nafsu. Nafsu perempuan, nafsu harta, nafsu makan, nafsu jabatan, nafsu duniawi. Dia matikan tuh hatinya. Sampai ketika itu dia lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Itu yang sudah mematikan hatinya, yamutu fi kufril la'nati, dia meninggal dunia, dia mati dalam kekufuran laknat. Allahu akbar. Hatinya udah hancur, hatinya udah enggak dengerin nasihat. Hati kalau udah mati, mau dengerin nasihat siapa aja enggak bisa dia dengar. Enggak masuk di dalam hatinya. Nih kalau hati nih udah mati. Ada orang meninggal dunia pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak terbersit di dalam dirinya bahwa dia bakal meninggal dunia. Ada malam tahlilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima sampai 7, 15 sampai 40 dan sebagainya, enggak terbersit di dalam dirinya bahwa dirinya bakal meninggal. Hatinya udah mati. Disuruh sholat berjamaah, ada ayat Al-Quran tentang azab, enggak nangis dia, boro-boro nangis, bahkan ketawa. Allahu Akbar, dia bergembira, dia menari di depan Al-Quran Al-Karim, padahal itu berbicara tentang azab Allah. Khatib sedang nasihati kita di setiap minggunya, guru menasihati kita di setiap harinya, enggak masuk juga. Itu tanda hatinya mati. Yamutu fi kufril la'nati, dia mati dalam kekufuran laknat. Wa yudfanu fi ardil uqubati, dan dia bakal dikuburkan di bumi yang penuh dengan azab. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Sayyidina Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang semoga beliau diberikan kasih sayang oleh Allah, beliau berkata, jahid nafsaka bitta'ati wa riyadati, bersungguh-sungguhlah terhadap diri engkau dengan banyak taat dan banyak mengolah jiwa. Taat, dan hubungan taat itu mengolah jiwa. Jiwa kita perlu diolah. Jiwa kita tadi dikatakan dari awal, olah jiwa kita. Jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan minum, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan ngomong. Gitu. Fariyadatu hajrul manami, yang disebut dengan mengolah jiwa itu meninggalkan tidur. Maksud meninggalkan tidur, jangan banyak tidur, bukan enggak.
nggak boleh tidur. Sakit kalau orang nggak tidur. Kecuali kalau misalnya dia sudah terbiasa. Sebagian mereka para aulia Allah dan mereka para ulama tidurnya itu bahkan terkadang antara majlis dengan majlis tidurnya di situ. Selesai ngaji, misal selesai ngaji, wallahu a'lam, kan biasa ada doa, ya Rabbana antarafna bi'annana tarafta, tuh guru terkadang tidur sampai akhir, udah tidurnya di situ. Terus mulai dakwah lagi ke sana dan ke sini, terus ngajar lagi sana dan di sini, atau di antara itu tidurnya di mobil, tidur. Tidurnya di kasur kalau lagi berkehendak dengan istri. Kalau nggak berkehendak dengan istri, nggak tidur di kasur. Dan itulah guru-guru kita. Ya. Sayyidul Habib Umar, itu Habib Umar nggak pernah tidur di kasur. Saya yang tahu, kan murid tahu sama gurunya. Kalau murid nggak tahu gurunya, bukan murid namanya. Itu nggak ada kasur beliau. Jadi kasur istri beliau. Jadi tidurnya beliau gimana? Ya udah tadi saya katakan, selesai acara, udah tidur. Beberapa menit tek, acara lagi di mobil, seperti itu. Atau lagi di acara, sebelum mulai acara, misal ada orang lagi baca Quran atau lagi baca qasidah dan sebagainya, di situ terkadang. Itu pun nggak tidur, sampai seperti itu. Ada sebagian lagi nggak tidur bahkan. Berkah hidupnya. Kalau kita nggak tidur sehari bingung, padahal harusnya bergembira. Iya kan, bergembira. Oh, saya minum kopi banyak banget nih, gara-gara minum kopi saya nggak tidur. Harusnya bergembira. Tapi mereka para wali bergembiranya memang dalam hati. Karena kebanyakan orang nggak bisa tidur, bukan bagaimana plong-plongan jadi balai. Gitu. Itu beda tuh dengan mereka para wali dan mereka para ulama. Jadi hidupnya penuh dengan berkah. Tidurnya cuma sekedar wa idza ghalabahun naum, kalau ketika di apa namanya tidur, ngantuknya udah sangat baru tertidur. Al-Imam Al-Ghazali tidak tidur. Beliau dalam zikir, tidurnya zikir. Imam Al-Ghazali, sang pengarang Mukasyafatul Qulub kita ini. Al-Imam Al-Ghazali ini kitab semuanya. Oh, tidurnya beliau seperti ini, bangun lagi. Terkadang di antara rambutnya itu diikat. Yang kalau misalnya ini kesini, ini ketarik, ini kesini ketarik sampai seperti itu. Itu Imam Al-Ghazali. Dan terkadang tempat duduknya itu bukan tempat duduk yang nyaman. Sesuatu yang nyaman bisa membuat kita tidur dengan nyenyaknya. Waduh, kan kita kalau tempat tidur kita luar biasa nyenyak. Akhirnya sebagian mereka para aulia Allah tempat duduknya nggak nyaman. Terkadang pakai tikar yang udah tembok dulu. Untuk Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mempunyai wisada, yaitu bantalnya dari buah kelapa yang udah kering. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau tidur bantalnya pakai buah kelapa yang kering. Enak gak buat tidur? Buah kelapa yang kering, yang berlubang-lubang, enggak buah kelapa yang masih dijual tuh, kelapa hijau, itu masih enak. Ini udah kering. Kira-kira ya baru itu enggak enak kayak begitu lah. Tidur bentar, langsung bangun, zikir lagi, baca kitab lagi, ngarang dakwah lagi, sampai seperti itu. Allah Akbar. Nasib kita yang menentukan jemaah. Fariyadatu hajjul manami wa gillatul kalami wa hamlul ada. Yang namanya riyadah, mengolah jiwa, itu menyedikitkan tidur, menyedikitkan ngobrol, dan menanggung celaan dari manusia. Jadi kalau ada orang jelekin dia sabar. Itu riyadah. Biarin, alhamdulillah. Kalau perlu tuh kalau ada orang jelek-jelekin kita kasih duit. Itu riyadah juga. Ngajar ente ngajar nggak benar, kasih duit. Muhammad Abdul Aziz, siapa yang ngomong kasih duit? Ustaz, kasih. Tapi dari saya, nih Ustaz kasih.
Itu riyadhah tuh. Jangan bisa ngaji doang. Ngaji gampang, riyadhah susah. Ngaji kayak gini gampang. Baca kitab juga gampang. Siapa yang bilang baca kitab susah? Nahu gampang, nahu sorah balaghah mantik mani badi bayan, usul fikih semuanya gampang. Yang susah ngamalin yang kayak begini. Gitu. Dijelek-jelekin kasih. Mbah Hamid, kita punya guru Ki Abdul Hamid Pasuruan. Itu kalau beliau lagi dijelek-jelekin orang, alhamdulillah, jazakumullah khair. Itu lihat, kasih daging, kasih buah-buahan. Bagaimana enggak rasa malu tuh orang yang jelek-jelekin beliau? Taubat. Dan sedikit pun enggak ada rasa benci sama orang. Malah girang kalau dijelek-jelekin, girang, alhamdulillah. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar dan mertuanya Habib Umar, datang orang ngetok rumah beliau. Waalaikum, dengan gaya kasarnya. Waalaikumsalam. Diludahin. Diludahin. Imam besar. Diludahin. Kita kira-kira ada tamu ngeludahin kita gimana? Masya Allah, berkah, mabruk, jazakumullah khairan katsiran. Gembira, penuh dengan senyuman, sedikit pun enggak ada rasa benci. Akhirnya beliau masuk ke masjidnya. Astaghfirullahaladzim, beliau istighfar. Kenapa enggak dari tadi ana maafin dia? Ana udah masuk ke pintu masjid baru ana maafin dia. Harusnya ketika tuh dia ngeludahin ana maafin langsung. So lihat. Hebat nggak? Ini orang bisa jadi wali. Kalau ulama banyak, orang punya ilmu segudang banyak, tapi yang model kayak gini dikit. Lantaran apa? Menggojlok jiwa. Giliran kita dipuji, demen. Kalau perlu kita kasih duit. Siapa yang muji saya? Hebat. Giliran kita dijelekin, siapa tuh? Copot. Astagfirullah. Nggak boleh masuk masjid lagi. Lagi ngapa? Jangan dong. Jangan. Ketika ada orang menjelek-jelekin kita bersedekah sama dia, itu diantara sedekah makbulah. Sedekah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Capek nggak? Kita udah dijelek-jelekin, ngasih dia lagi. Nggak ada orang lain aja. Ibaratnya dalam istilah kita. Tapi itulah mengolah jiwa jamaah. Wal gillatu minat ta'am, sedikit makan. Fayatawalladu min gillatil manami, maka akan terrealisasi, artinya akan terlahir dari lantaran sedikitnya tidur, saful iradat, kebersihan kehendak. Dia punya kehendak, dia kemauan, semuanya bersih, enggak ada nafsu birahi. Pokoknya kemauannya itu bersih, betul. Asik, seperti ulama kalau lagi mau tapi bersih maunya. Kiai Nur Ali ketika lagi perang antara Bekasi dan Kerawang, itu kan kejadian Kerawang Bekasi, pertempuran beliau di tengah hutan. Karena memang beliau suci hatinya, beliau ngomong, enak kali ya kalau di hutan ada kopi sama nangka. Enak kali ya kalau misalnya di hutan lagi tempur, lagi bawa bedil dan sebagainya. Enak kali ya ada kopi, ada nangka. Tapi karena memang hatinya suci, ada orang ngasih kopi, ada orang ngasih nangka. Ketika itu orang enak, nggak tahu tuh ini ada di tengah hutan siapa yang ngaduk kopi. Itu gelasnya dari mana? Enak lagi kopi, panas, campur nangka. Pernah ngerasain amin? Kopi dengan nangka, itu asiknya. Selesai, akhirnya tuh jamaah bilang, lah iya kiai ini dari mana? Udah makan, udah minum, baru nanya dari mana. Tahu-tahu ada orang asik. Allah kirim malaikat saful iradat. Hati kalau udah suci, dia minta digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma sekedar kopi dan nangka, dia minta lebih daripada itu Allah kasih. Apalagi cuma sekedar kopi dan nangka, betul gak? Tapi
syaratnya apa dulu? Jangan banyakin tidur. Kita tidur mulu, tidur lagi. Udah habis asar tidur lagi, habis maghrib tidur lagi, habis isya tidur lagi, habis subuh tidur, habis zuhur. Kapan kita mau hidup? Hidup kita untuk mati emang. Gitu. Jangan dong, rugi kalau kebanyakan tidur. Wa min gillatil kalami, dengan sedikitnya makan, sedikitnya ngobrol, maksud saya as-salamatu minal afat, selamat dia dari berbagai macam musibah. Ngomongnya sedikit, orang kan kebanyakan ngomong mulu, musibah. Walaupun kelihatannya benar, tapi kalau misalnya dia ngomong mulu, musibah. Wa min ihtimalil adza, dan di antara sabarnya dia menanggung penderitaan, alul bulugh ilal ghayat, dia bakal sampai kepada tujuan. Kalau misalnya ada orang jelekin dia sabar, ada orang memfitnah dia sabar, dia kira cepat kembali ke Allah, dia cepat dekat dengan Allah dan Rasulullah, dekat gitu. Wa min gillati ta'ami, dan dengan lantaran sedikitnya makan, mautu syahwatnya termatikan, enggak punya banyak keinginan. Coba kita lihat lagi puasa Ramadan, enggak banyak keinginan gitu. Cuma lucu aja kalau lagi puasa Ramadan, buka puasa keinginannya banyak banget. Gandasari, ini cuma lucu aja, lucu. Mau ini, mau semuanya, mau gorengan semuanya. Giliran makan sedikit aja, minum sedikit udah. Nafsunya banyak banget. Maksudnya nafsu luar biasa, Allahu Akbar. Gitu. Dikit lagi. Li'anna fi kasratil akli gaswatul qalbi, karena kebanyakan makan, ingat. Makan mulu. Kalau ahli zikir, karena memang ahli zikir bawaannya makan boleh, lantaran ahli zikir. Orang kalau zikir mulu memang makan mulu. Bahkan terkadang sering saya katakan, orang ahli zikir makannya bisa jadi satu apa lah? Kalau orang tempo dulu satu apa? Satu bakul dengan lauknya, ahli zikir. Enggak ada masalah. Kenapa? Ibarat kalau dia mobil apa? Tronton ibaratnya. Kan bensinnya banyak, nggak ada masalah gitu. Ini udah kecil makannya banyak gitu. Lucu. Ini ahli zikir. Kalau orang ahli sholawat memang makannya nggak begitu demen. Orang yang ahli sholawat nggak begitu demen makan, nggak doyan makan. Ya makannya semakan-makannya, minum juga seminum-minumnya. Beda orang yang ahli zikir dan ahli sholawat. Jadi orang yang kebanyakan makan gaswatul qalbi, kesat hatinya, keras hatinya, wa dhahabu nurihi, dan hilang cahayanya. Al-hikmatu bil ju' wa syab'u yab'udu min Allah. Hikmah dari di mana dia banyak lapar dan banyak kenyang, dia jauh dari Allah. Orang kalau udah kebanyakan kenyang, jauh dari Allah. Makanya perlu banyak lapar, itu dia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah? Kan apa namanya? Nabi, tanda-tanda Nabi itu tadi yang kata Kiai Masum yang tidak bermaksiat. Terus di Quran kan ada soal bahwa itu maksud dari asal itu apakah Nabi Adam bermaksiat? Iya. Maksud asa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh mereka para ulama-ulama saleh, tidak maksiat, berkehendak, irada. Itulah ini diantara makna, bukan makna tarjamah, tapi makna takwil. Karena ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran, bukan Al-Quran saja yang kita pelajari, ada ulumul Quran. Di ulumul Quran nanti kita membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Kemudian kita membahas tentang al-muhkamat wal mutasyabbihat. Kita mempelajari an-nasikh wal mansukh. Kemudian ada takwil, ada tafsir. Nah ini takwil. Gitu. Jadi takwilan enggak sebagaimana literal kata yang ada. Kalau dengan literal kata yang ada, itu bakal berantakan kata-katanya. Kan mereka pada Nabi dan Rasul maksum. Kok ini kata-kata aso'at? Takwil itu irada, kehendak. Itu gampang. Jadi karena memang itu sudah ilmu yang sudah pasti, jawabannya nggak bertele-tele.
Gitu. Ada lagi jemaah? Kalau ada pertanyaan? Kalau kita ada cita-cita sesuatu itu termasuk Cita-cita kita mau kemana, tujuan goal kita, ya, tujuan akhir kita. ya. Ada cita-cita baik, ada cita-cita buruk. Ketika cita-cita baik, contoh seorang ulama bercita-cita, mudah-mudahan dakwah saya akan masuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Mudah-mudahan dakwah saya, anak keturunan saya ngikut dakwah, orang-orang semuanya ngikut. Kemudian dengan mudahnya ikut dengan dakwahnya saya. Dengan program ini harus dengan banyak ngajarin ini, kemudian tampil dakwah di pelosok dan sebagainya, murid-murid disebar ke sana sini. Itu diantara cita-cita yang baik. Atau saya harus bangun masjid ini, bangun mushola, bangun majelis ta'lim ini, bangun pesantren demi kemaslahatan umat. Itu cita-cita yang baik. Ada cita-cita yang buruk. Pokoknya saya besok kalau ngaji harus punya mobil. Sementara dia rezekinya atau dia punya gajian nggak mencukupi. Nanti tahun segini saya harus punya rumah. Sementara dia kerjaannya juga tidak mencukupi. Itu cita-cita yang buruk. Kuatkan dulu skill. Dia punya skill, contohnya dia punya kemampuan. Dia kemampuan apa contohnya? Nah, ketika dia udah mempunyai satu kemampuan, dia bercita-cita, pokoknya alhamdulillah sekarang saya udah bisa bahasa Arab, saya akan ajarkan orang bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau saya ajarkan dakwah ini dan sebagainya. Mudah-mudahan ya Allah saya bakal punya rumah dengan keberkahan. Itu boleh. Kenapa? Ada landasan. Tapi kalau misalnya seseorang tidak ada landasan, tadi saya katakan saya harus punya ini, landasannya apa? Nah, itu namanya cita-cita buruk. Itu yang masuk dalam kelompok nafsu birahi. Niatin aja yang benar. Oh, saya punya masjid ini dan ini mudah-mudahan ya Allah mudahkan pesantren, Allah mudahkan ini semuanya jalanan pada benar semuanya apa. Nah, itu cita-cita baik dan itu diterima sama Allah. Bahkan dikatakan cita-citanya seorang muslim, baru cita-citanya saja udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita gitu. Itu niatul mukmin khairun min amali, dalam salah satu sabda Rasulullah. Niat seorang mukmin diartikan cita-cita seorang mukmin, mau ini mau itu, mau kebaikan, khairun min amali, itu lebih baik daripada pengamalannya. Andai kan dia belum mengamalkan itu, keburu meninggal misalnya, itu udah diterima sama Allah. Makanya perlu perbanyak niat dengan cita-cita yang bagus. Jemaah dari mulai sekarang niatin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bangun majelis, bangun masjid, bangun pesantren, rumah apa semuanya kaum muslimin semua dimudahkan. Niat. Andai kan kita nggak kesampaian seperti itu, pahala kita di dalam kubur udah ada tuh. Amin. Pokoknya kalau maulid ini insya Allah kebuli, saya yang nanggung. Tapi jangan ngomong dulu depan orang, dalam hati. Insya Allah. Andai kan nggak bisa, ya udah nanggung 1 liter ke 2 liter. Nah, itu yang namanya niat yang bagus. Gitu. Dengan kemampuan yang ada. Wallahu a'lam. Gitu. Contoh seperti itu. Wallahu a'lam.